Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Hari ini saya kedatangan teman lama saya, Pak Edi. Ya. Dulu kita pernah ketemu sama beliau ini di rumah Riverview ya, Pak Edi ya. Riverview ya. Ini Pak Edi lebih terkenal dengan Pak Edi Botak. Nah, kemarin disebut Pak Edi Botak ini. Pak Edi, Gimana kabarnya? terima Pak? kasih, kabarnya baik ya. Pak Edi gimana, baik? Baik, baik. Baik. Ya, guys, saya kenapa panggil Pak Edi mampir lagi ke channel Indilight? Karena kalau suatu bangunan itu memang harus perfect sempurna ya, Pak ya. Betul. Bangunannya, bahannya, pilihan model ya. Kalau pilihan model udah dari owner ya. Iya. Tapi cara proses pembuatannya itu harus betul-betul spesifiknya bagus. Karena kalau sudah bagus, kita terangin dengan lampu yang bagus, tentunya jadi hasilnya luar biasa seperti rumah yang sedang dibangun oleh Pak Edi. Sempat sebelum kita tayang di channel Indilight ini, saya sempat ngomong-ngomong nih sama Pak Edi ini tentang bagaimana beliau ini membangun rumah ya, sedang di Mutiara Residen ya. Ya, Mutiara Residen. Nah, tadi beliau juga tunjukin ya, saya udah pernah lihat sih secara fisik ya, ada di Mutiara Residen. Bangunan beliau itu bagus. Dan uniknya guys, itu beliau ini main-main profil. Profil ini jago nih. Kayaknya Pak Edi lebih konkret ya, dibikin profil-profil ya. Acian lah. Acian ya. Relief. Relief ya kan, pakai relief itu maksudnya, profil itu relief guys. Dan dia membangun dengan semen yang bukan semen biasa. Ini semen mortal ya. Mortal. Jarang loh relief itu dibuat dari mortal ya. Ya. Dan ini Pak Edi betul-betul pakai mortal, dan harganya kalau mortal lebih mahal ya daripada semen Ya, biasa ya. Betul. Nah, apa biayanya nggak tambah bengkak nantinya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah guys, beliau ini tenang sekali. Enggak, padahal kalau kita bilang ini mortal jauh lebih mahal dibandingkan dengan semen biasa guys. Tapi pasti Pak Edi punya tujuan, nanti kita ulas, kita tarik, kita tanya sama beliau ini apa sih kelebihan dari mortal, kenapa beliau menggunakan mortal. Tapi sebelum kita tanya sampai ke sana, alangkah baiknya kalau kita tanya dulu menurut Pak Edi nih, ke suatu bangunan kalau pencahayaan penting nggak Pak Edi? Sangat penting. Sangat penting ya. Kontrasnya itu pasti masuk. Kontrasnya masuk ya. Jadi ya, pencahayaan itu sangat berpengaruh terhadap satu bangunan ya. Betul. Setuju ya Pak ya? Setuju, setuju. Dan ini dari beliau sendiri, nggak kita bayar apapun ya. Ya. Nah, nah, jangan sampai dikira nanti ada taktik-tok ini dari hati nurani nih. Enggak. Tadi kita sempat cerita juga, saya bilang, oh Pak simpan dulu ceritanya, kita cerita langsung bersama teman-teman kita di channel Indilight. Ya, kembali ke tadi guys, yang masalah mortal ini. Ya. Pak Edi, ngomong-ngomong relief itu, kenapa kok nggak dibikin pakai semen biasa? Kan nantinya dicat nih Pak. Betul. Kenapa harus pakai mortal? Sebetulnya itu pilihan dari masing-masing kontraktor. Ada yang pakai semen biasa, ada yang pakai mortal. Ya, nah, betul. kelebihan di mortal ini menutup pori-pori semen itu lebih sempurna. Oh ya, lebih rapat ya dia ya. Dia lebih rapat, perekatnya lebih bagus, lebih halus dan lebih rapi. Ya. Dari nanti bangunan itu dicat, lebih cepat ratanya daripada dengan semen. Kalau semen dia bersifat sedikit kesat. Ya, kalau semen kesat itu Pak. Ya, kalau mortal dia halus, sangat halus kayak kulit Ya. baby, kayak kulit baby, sangat halus. Sangat halus. Kalau Ya. mortal memang halus sekali ya. Ya, untuk siku-sikunya yang kita buat dengan mortal itu, dia lebih kelihatannya padat. Lebih kelihatan padat dan lebih rapi. Lebih rapi ya. Ya, Tentunya berpengaruh terhadap keindahan relief itu sendiri ya Pak ya. betul. Kalau dengan semen biasa, kita tidak bisa melihat kerapian itu sebelum dicat. Ya. Kalau dengan mortal, belum dicat pun kita bisa langsung melihat kerapiannya di mana. Karena dia udah menutupi semua pori-pori dinding itu, tembok yang di semen, di aci, kelihatannya itu siku-sikunya, kerapiannya, sudut-sudutnya itu sangat jelas kalau dengan mortal. Detail sekali ya. Sangat detail. Kalau pakai semen biasa kan dikasih sealer dulu ya, kan? biar dia pori-porinya tertutup dulu, baru kita cat. Kalau mortal perlu nggak di sealer? Perlu lagi? di sealer, cuman hanya satu lapis, satu layer. Oh, satu layer aja. Ya, satu layer dia sudah bisa dicat. Kalau dengan semen biasa, satu layer itu tidak cukup.
Karena pori-porinya harus diisi ya dengan sealer ini ya. Betul-betul harus di sealer. Kalau dengan mortal kita hanya istilah di kontraktor itu sealer layang, itu sudah oke kalau dengan mortal. Oh, nah ini guys, memang ya kontraktor, maaf ya Pak ya, saya potong dulu. Kontraktor tuh punya, kalau menurut pribadi saya itu kontraktor tuh punya beberapa tingkatan, beberapa kelas ya Pak Edi ya. Betul. Ya kan, kalau ini Pak Edi ini kebetulan spesialis rumah villa, rumah mewah ya. Ya ini kalau sama Pak Edi, karena tidak semua kontraktor bisa bekerja sehalus pekerjaan Pak Edi. Ini true story saya pribadi. Waktu saya menerangi tembok yang dibuat oleh Pak Edi ini, itu tidak menimbulkan gelombang. Ini susah kalau kita temboknya udah gelombang, kita sinarin, waduh, nampak semua itu tadi guys. Dan itu dari rumahnya kayaknya, waduh, kok rumah bagus, berombak-ombak, berngayun-ngayun ya kan. Jadi kalau kita sinari malam-malam, kita ambil gambar pakai kamera handphone misalnya, kita seperti ada batu alamnya, padahal nggak ada karena gelombang ini. Betul ya Pak ya? Saya pernah jumpa itu guys, yang di pilar, Pedi di pilar nih rumahnya, nggak usah saya sebutin ya. Itu wow, bener-bener gelombangnya parah itu di pilar. Itu sudah sampai dikikis lagi Pak, dibikin ulang lagi Pak. Masih juga gelombang. Masih sama ya. Nah, jadi sempat juga kontraktornya pusing ya. Akhirnya kita ganti lampu. Ya kalau kita hadapin begitu kita bisa akali guys. Ini bagian saya kalau untuk menyinari. Bagaimana kalau tembok gelombang kita menyinari supaya tetap cantik. Ya itu ada trik-triknya tersendiri. Tapi sekarang kita bahas dulu triknya Pak Edi yang lain lagi. Selain reliefnya gunakan mortal itu, satu dari halusnya dindingnya itu ya kan, kemudian menghemat sealer ya, dan aura dari si relief itu sendiri udah nampak dari waktu dibangun. Nah sekarang kita dengarkan lagi Pak Edi trik yang lain Pak. Kalau bangunan ini kan Pak Edi ini kelasnya memang beda nih, rumah spesialis, rumah-rumah mewah guys. Jadi kalau mau Anda sedang bangun atau merencanakan pembangunan rumah ya, yang pengen yang bagus, yang indah, bolehlah hubungi Pak Edi. Nomor kontaknya kita share di bawah ini ya guys ya. Nah, boleh ya Pak ya, bisa ya? Boleh Pak Niki, terima kasih. Langsung ke Pak Edi-nya langsung, bisa langsung bertemu. Yang kalau luar kota Pak, mungkin ada dari luar kota, boleh juga ya? Boleh juga. Siap juga Pak Edi ke luar kota, luar pulau. Tapi luar negeri juga oke lah ya Pak? Oke Pak. Oh luar negeri pun harga sikat. Harga cocok ya, karena dari channel Indrat ada beberapa subscriber kami yang dari Malaysia Pak. Ya. Dari Malaysia itu juga banyak ya, mungkin dari Malaysia mau mencoba dari Pak Edi yang di Medan ya. Ini dekat, kalau Malaysia Medan itu dekat tuh, bisa diambil ini Pak Edi ya. Boleh Pak. Nah lanjut Pak, kita selain tembok dinding yang bagus ya, ini saya tadi ditunjukin Pak, boleh tunjukin sama channel Indrat Pak, yang tadi waktu rumah yang kena sinar matahari nggak gelombang guys. Ini kita saksikan di videonya, di mana coba lihat Pak. Ini videonya guys, jam 2 siang hadap barat dengan sinar matahari yang sangat mencolok. Perlu didekatkan? Nanti cuplek aja. Ya. Ini dengan mortal, aciannya dengan mortal, lelipannya semua dengan mortal. Sama juga dengan rumah yang lagi dibangun. Keren ya? Keren ini. Ini proyek beliau ya? Iya. Yang sedang dikerjakan. Udah selesai Pak? Sampai mana Pak? Udah selesai, udah serah terima. Udah serah terima, ini waktu proses pembuatan ya? Tadi ya, videonya ya. Keren guys. Memang saya akui lah ya pribadi ya, Pak Edi ini memang kelas untuk pembangunan rumah-rumah mewah gitu ya. Oke lah, karena temboknya juga tempat Pak Edi nggak retak-retak juga ya. Iya. Ini perlu keahlian guys. Nggak sembarang bisa semua itu dibikin tembok yang seperti Pak Edi bikin. Saya sering bekerja sama dengan kontraktor lain ataupun bangunan lain yang sudah jadi ya. Kita desain lampunya. Kadang-kadang kesulitan saya itu tembok gelombang yang pertama. Nah, yang kedua lagi guys, yang perlu diperhatikan waktu saat kita membangun satu rumah ya, adalah kokohnya
bangunan apa ini kaki-kakinya, struktur pondasi, kaki ya. struktur. Nah ini Pak Edi ini jagonya untuk di struktur ya. Ya, walaupun saya jarang ketemu beliau ini pas bikin struktur karena kan belum pakai lampu. Ya. Nah jadi ini beliau juga jago sekali untuk bikin struktur ya, kokoh ya. Bikin ini bisa sharing-sharing pendapat. Nah guys, ada pertanyaan seperti ini ya, yang biasanya kita dalam benak kita yang kerjain kan itu dari timnya Pak Edi ya, tukang-tukangnya yang hebat-hebat ya. Jadi ngapain harus panggil Pak Edinya? Kita ambil tukangnya aja. Tukangnya ini kan bisa membangun dengan baik. Itu menurut beberapa orang yang berbicara dengan saya. Tapi saya secara pribadi itu beda guys. Jadi gini guys, saat kita membangun, peran dari kontraktor ini seperti Pak Edi ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Memang tukangnya sama ini. Tapi kalau dibawahi oleh Pak Edi dengan kejelian pengalaman, dengan ide, dengan segala yang ada di tempatnya Pak Edi, itu bisa membantu tukang itu bekerja lebih maksimal. Walaupun ya si tukang itu yang ngerjakan ya Pak ya. Bapak kan nggak pernah bikin-bikin tembok. Ya. Nah ini Pak bisa ceritain Pak, kok bisa begitu Pak? Kan ini satu fenomena ya. Padahal ini tukang satu nih Pak. Kerjain bagus tempatnya Pak Edi. Kita pikir ini bagus kan, nah ini pakai ini aja tukang ini, saya juga lagi bangun rumah, kita panggil lah tukangnya Pak Edi ya kan, di luar Pak Edi untuk membangunkan rumah saya. Tapi ternyata setelah jadi nggak semaksimal waktu Pak Edi turun tangan juga. Kalau bagi saya kontraktor itu taste, rasa ya. Rasa. Oh ini kalau udah rasa dengan susah. Tukang minusnya seperti apa. Jadi sebetulnya kontraktor itu pemilik rumah, dia bayar apa ke kita sebagai jasa kontraktor kita? Ya. Mata kita, waktu kita, pengalaman. kejelian kita dan pengalaman kita. Ya. Itu yang dia bayar. Tukang boleh sama, rasa atau beda ya. Tukang boleh lain, tapi rasanya beda, taste-nya beda. Ya. Ada macam-macam kontraktor, taste dengan feel dengan tukang itu seperti apa. Jadi intinya itu leadernya siapa? Ya, ini jawaban guys. Ini bener guys, seperti saya ya, saya desain lampu nih Pak Edi. Ya banyak yang ngira kan kalau udah jadi kan cuma masang lampu begini aja kan gampang ya kan. Tapi feel saat rumah itu masih kosong ya kan, kemudian kita bangun ini, kalau feel susah ya, kita bicarakan rasa ini masalahnya. Kan kita susah dijabarkan ini kalau rasa. Betul. Bagaimana kita jabarkan rasa cinta kita? Waduh. Ya kan susah ini ya kan. Cinta ini tidak bisa diungkapkan juga Pak. Betul. Banyak yang bilang apakah itu cinta sehingga seorang rela mati untuknya. Ini rasa guys. Jadi susah memang itu betul ya. Lampunya sama ya, kemudian kita warna cahayanya sama, wattnya sama, dipasang saya di ini dengan dipasang oleh orang lain, itu feel-nya beda. Karena kita kan banyak ya rumus rahasianya, ramuan-ramuan rahasianya kan. Karena kadang-kadang tukang itu mungkin karena kasihkan dia sudah kehabisan ide. Waduh ini gimana nih ketemu masalah seperti ini. Biasa tanya sama leadernya. Tanya Pak Edi ini saya ketemu ini, kalau cor-corannya saya naikin misalnya atau kita turunin, waduh ini udah cor-coran kita ternyata titik nolnya kelebihan ini. Gimana kita menyiasati ini yang kelebihan? Kalau logikanya gampang dipangkas, kurangin, kan begitu ya Pak ya? Tapi kalau ngurangin cor-coran itu ya lumayan juga Pak. Lumayan pegel juga. Dan biayanya juga lumayan banyak besar. Ya. Kita lebih baik menambah daripada mengurang ya. Betul. Nah itu guys, kulmusnya itu kalau kita lebih baik menambah cinta daripada mengurangi cinta. Aduh. Ya intermezzo guys. Ya begitu ya Pak Edi ya. Iya. Jadi nggak sama. Ini Pak Edi ini menang di pengalaman, tadi terus menang lagi di rasa, taste ya, taste rasanya, terus ada pengetahuan, ide ya, semua itulah Anda membayar seorang profesional seperti Pak Edi ini. Jadi nggak sayang guys kalau kita pakai kontraktor yang memang sudah mau menang jam terbang ya Pak ya. Bapak boleh kasih tahu Pak sama teman-teman kita di channel ini, berapa tahun Bapak jadi kontraktor Pak? Saya dari lebih fokusnya itu 2018. 2018 baru fokus kontraktor. Tadinya belum ya? Saya developer di 2010. Oh, Bapak developer tadinya? Iya, di 2010, 2018 itu saya mulai fokus sampai sekarang. Cukup lama sudah guys, sudah 5 tahun lebih ya? Iya. Udah 5 tahun lebih bergulat, tapi
Gini guys, kadang-kadang pengalaman walaupun 5 tahun kadang-kadang dibandingkan dengan 20 tahun ya. Dengan teknologi yang makin berubah di saat sekarang ini, tentunya pengalaman yang 20 tahun belum tentu bisa menang juga dengan yang pengalaman 5 tahun. Setuju nggak guys? Ketik di kolom komentar. Ya, betul ya Pak Edi ya? Betul. Jadi ya tadi kita minta pendapat dari teman-teman kita di channel ini, dan apakah pengalaman 20 tahun lebih berarti daripada 5 tahun tapi mengikuti teknologi. Perubahan ini loh sekarang. Kontraktor tuh harus update. Betul. Dengan barang material yang ada itu kan terus berkembang. Ya. Jadi kita sebagai kontraktor tuh harus berani mencoba barang tersebut. Ya. Bukan rumah tersebut dijadikan kelinci percobaan, bukan. Ya. Tapi kita harus tahu material ini dipakai lebih cocok di titik yang mana. Betul. Sekarang bata aja macam-macam ya Pak ya. Ya. Kita bilang batu bata aja. Setahu saya itu kemarin saya ketemu ada bata hitam Pak. Ya, ada. Itu berat tuh bata hitam itu, tapi lebih kokoh tuh. Bata hitam, kita bukan promosi guys. Bata hitam itu lebih cocok dipakai di bagian yang terkena sinar matahari jam di hadap barat. Karena bata hitam itu bisa menolak panas. Oh, bukan saya Pak, kalau hitam Pak? Enggak. Jadi kalau kita di satu ruangan nih, fasad depan nih, ya, master room belakangnya, ya, umumnya di lantai 2, kita kalau pakai bata hitam, ruangan itu udah adem, walaupun posisinya bagian depan tuh panas. Oh, nah ini kita nggak ada ikatan dengan promosi. Bukan promosi nih, bukan ada ikatan sama bata hitam ya. Nah, tapi kalau Anda mau beli bata hitam, ya kan, itu ada teman kita juga yang menjualin ya, alamatnya bisa saya share aja lah ya, sama Anda ya, buat Anda kalau yang kepengen pakai bata hitam ya, seperti Pak Edi bilang itu bisa menolak panas ya. Betul. Nah, ini Anda kepengen, nah ini alamatnya, linknya saya kasih ya untuk Anda ya. Nah, terus kemudian Pak, bata ini kan ada bata yang ringan juga nih. Ada. Jadi unggulannya Pak? Bata ringan itu dari segi beban dia lebih ringan untuk satu bangunan. Ada kelebihan dia volumenya besar, gampang dipasang, tapi dia menggunakan material tertentu, tidak bisa menggunakan semen biasa. Jadi bata hitam itu punya semen tersendiri. Kekurangan bata hitam untuk satu tembok atau dinding, kita itu tidak bisa memakai paku. Keras sekali ya? Keras. Ya, itu walaupun dia ringan, dia harus memakai bor. Itu bata ringan. Jadi bata itu ada beberapa macam. Yang lokal, artinya itu ada yang produksi dengan manual, ada yang produksi dengan mesin, ada juga yang semen batu bata itu betul-betul keras dengan kualitas K300. K300 ya? Iya. Kalau bata hitam tadi keras ya? Keras juga. Kalau bata hitam paling keras nih kayaknya nih. Kalau lihat dari ini bobotnya juga paling berat. Ya, paling berat. Cuma bata hitam volumenya, dia keuntungannya volumenya gede. Ya, dia lebih besar. Dia lebih besar, 1 meter nggak salah dia cuma butuh 75 keping. 75 keping. Sedangkan kalau bata merah biasa? Bata merah biasa itu dia mau hampir 90. Oh, bisa beda hampir 50% ya? Yang K300, yang bata merah K300 dia harus sampai 90 keping baru 1 meter. Baru 1 meter. Dan kalau K300 itu harganya juga kalau kita compare dengan bata hitam, lebih murah bata hitam. Lebih murah bata hitam. Dan lebih besar bata hitam. Volumenya lebih besar. Jadi kalau Anda punya rumah hadap barat, timur perlu Pak? Timur kalau cahaya pagi kan tidak terlalu panas. Ya, cuman kalau bata hitam itu dipakai di fasad depan, ya keunggulannya itu ruangan tersebut satu adem, kedua hemat listrik, buka AC nggak perlu lama sudah dingin. Ya, apalagi kalau ditambahi pakai lampu LED, hemat lagi lebih listriknya. Betul. Ya kan ini lebih kontras. Lebih kontras lagi. Ya. Lebih indah kamarnya seperti hotel. Nah, tapi kalau sudah kita kasih plester, ya kita kasih acian, kita plester itu. Anda juga nggak tahu guys, ini di dalamnya ini bata merah, bata hitam, ya bata ringan, itu juga nggak tahu. Cuma kita sebagai owner, kita tentunya tahu karena kita yang request dengan Pak Edi ini. Saya mau pakai bata hitam, karena biasa kan sharing ya owner ya. Oh saya pengen ruangan sini nih, rumah saya hadap barat, dan saya pengen nih kamar saya kan di depan. Kalau ini rumah saya jangan sampai lah saya mau tidur panas ya. Jadi kita pakai apa nih? Pak Edi bisa rekomenkan bata hitam. Nah, walaupun Pak Edi sendiri nggak
nggak ikut-ikutan di bata hitam ya. Nggak. Dia juga mengadakan, tahu lah yang jual bata hitam, tahu yang jual bata merah, ya kan bata merah. Ya. Kalau Pak Edi udah tahu, tapi itu biasa request. Dan kadang-kadang Pak Edi juga saranin ya Pak ya. Iya, kita Oh ini lebih saranin. baik pakai bata hitam, tapi ongkosnya beda, ya kan, per meter harganya beda, karena kan itu kan pengaruh dengan harga ya. Tentunya Pak Edi memberitahu. Nah, Pak Edi, ada trik lain nggak yang mau sampaikan sama teman-teman di channel Indilight ini? Kalau saran saya sih, kebanyakan konsumen itu untuk satu rumah mewah itu anggaran biaya itu memang perlu. Tapi ada bahasa umumnya orang Medan, ada rupa, ada harga. Ya, Itu jangan aja. sampai kita membayar sudah lebih daripada rata-rata, tapi kita mendapatkan hasil yang tidak Ya. maksimal ya. Karena yang seperti tadi saya katakan, bahwa tiap pekerjaan itu ada level lah ya, kalau kita Ya. bilang ya, ada tingkatan keahliannya. Jadi kalau untuk rumah mewah ya, tidak sembarangan kita berikan untuk membangun itu sembarang kontraktor. Tentunya kontraktor yang punya pengalaman di rumah-rumah mewah, dia udah punya lah suka dukanya. Karena kalau rumah yang biasa dengan rumah yang mewah tentunya berbeda ya. Beda. Cara penanganannya, pemasangan kabelnya, pemasangan lampunya, kemudian perabotnya ya. Betul. Lebih berkelas, dan karena harganya juga lebih gemuk. Betul. Ya kan, harga price-nya itu lebih tinggi lah dibandingkan dengan rumah-rumah standar. Betul ya Pak ya? Betul. Ini Pak Edi, ngomong-ngomong, by the way nih, banyak lagi kerjain proyek yang di Medan ini. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Jadi Lumayan. adalah yang rekomen untuk ke lampunya ke Indilight Pasti, ya. pasti. Waduh Pasti. guys, ini Kita hubungan sudah teman. pernah kerja sama. Ya karena kita pernah kerjasama, Pak Edi. Oh ya Pak, ngomong-ngomong waktu kerjasama nih Pak. Waktu setelah saya desain, selesai begitu ya. Bapak lihat pekerjaan kami ini dari tim Indilight gimana Pak? Rapi, kontras cahaya juga semua masuk, feel kita dapat. Jadi kontraktor rumah dengan lampu ini harus sama-sama punya seni. Ya. Feel dan seni itu harus dapat, harus ada. Baru bisa menata satu ruangan itu betul-betul berkelas. Baru bisa menciptakan feel yang sama. Karena Ya. kalau Pak Edi bikin ramuan sebagai kontraktor, ramuannya pedes, saya bikin masakannya nggak Manis. pakai cabai, manis, ya kan, jadi nggak enak. Tuh. Tapi kalau kita udah temen, udah ini ya, kita sudah saling sharing, kita harus saling terima masukan. Kayak misalnya nih, oh temboknya ada gelombang nih, gimana caranya saya menutupi gelombang itu, bukan malah menonjolkan gelombangnya, ya kan? Bagaimana kita mencari cara supaya gelombang itu tidak nampak, tapi ruangan tetap memiliki feel yang bagus, kan gitu ya Pak ya? Betul. Nah, sama juga Pak Edi juga sering ngasih ingat saya, oh nanti ya ini warna temboknya ini agak gelap sedikit, lampunya jangan terlalu redup karena ini temboknya agak hitam seperti studio ini. Ya. Ya, ada lagi Pak Edi yang mau disampaikan lagi Pak? Jadi sedikit guys, kontraktor membangun rumah itu adalah kekokohan. Jadi lampu itu yang dipasang harus punya kehangatan. Dan feel yang dari Pak Niki ini, dia bisa memisahkan mana lampu yang harus diterangkan, mana yang lampu yang harus diberi kehangatan. Nggak mungkin di dalam kamar tidur itu harus terang. Jadi Pak Niki ini punya feel sama seni yang tidak bisa nggak usah diragukan lagi. Nah, jadi kalau untuk lampu ini light, saya rekomen. Kalau untuk kontraktor ya, carilah Pak Edi. Itu ada puas guys, karena Pak Edi tidak hitung-hitung ya. Seperti tadi itu waktu pembuka itu saya bingung sampai saya harus ajak Pak Edi ini bicara di depan Anda ini guys, karena kenapa sih bikin relief kok harus pakai mortal? Sedangkan pakai semen orang lain biasanya begitu, Pak. Betul. Ini kalau kita ngomong 20 rumah, Pak. Iya. Bikin relief 19 tuh, Pak. pakai semen, Pak. Ya, iya. Satu betul. yang nggak pakai, itu pakai mortal, itu Pak Edi itu yang bikin tuh. Kemarin saya sempat lihat, masalahnya begitu saya lihat ini kayak Pak Edi ini. Jadi tadi beliau saya tanya, bener ya yang di Komplek Mutiara Residen itu ya. proyek Pak Edi? Bener katanya. Dia tunjukin foto-fotonya. Oh iya, karena saya sedang ngikut di depannya Pak Edi ini. Padahal saya nggak jumpa ya Pak Edi ya. Nggak Kita ketemu, di situ ya. Nggak ketemu. Nah, karena apa guys? Kerasa guys. Kita kalau menghayati satu bangunan,
Itu kalau saya pribadi, saya bisa tahu ini bangunan dari kontraktor mana. Tentunya yang sudah pernah kerja sama saya. Kalau belum, saya nggak tahu juga. Tapi kalau sudah saya kerjasama, biasanya ada khasnya, Pak. Iya, ciri khas. Ciri khasnya kalau dikerjain sama Pak Edi ini, kalau saya suruh rasa ya Pak ya, susah kita jelasin sama teman-teman ini ya. Itulah yang saya bilang taste. Taste ini susah nih guys. Rasa itu tidak bisa diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan ya, bisa. Tapi bisa dirasakan guys. Ya. Itulah cinta. Wah. Demikian guys informasi dari saya seputar bangunan kontraktor dan kenalan dengan Pak Edi, kontraktor rumah mewah di Kota Medan. Bagi Anda yang di Kota Medan, dekat sekali dengan Pak Edi, bisa calling Pak Edi ya. Ini beliau pasti akan menerima Anda dengan senang hati, walaupun sharing-sharing aja ya. Boleh. Ya, jadi nggak jadi ya kan, itu di tangan Anda guys. Ya. Tapi Pak Edi senang hati melayani Anda. Ya, jika video ini Anda suka, Anda bisa beri tanda like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indriat agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam Indriat.